Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Merasa hatinya tidak tenang saat ini. Mobil itu adalah mobil Giandra dan rombongan. Atas inisiatif Ariana, keluarga besar mereka pun ikut datang ke kampung halaman Alifa. Samudera, Tatiana, Ariana, Atarik, Almahira, Albiru, Mikaela, Michelle, dan Alia pun ikut serta. Giandra menyopir mobilnya sendiri sebab ia kasihan dengan Pak Madun yang baru pulang semalam. Beruntung sebelum pulang, Pak Madun sudah lebih mengirimkan lokasi rumah di kampung halaman Alifa. Jadi meskipun Alifa belum memberitahu alamat lengkapnya, Giandra tidak kesulitan sama sekali untuk menemukan lokasi alamat tersebut. Saat turun dari mobil mewahnya, sontak semua mulut orang ternganga. Mata mereka membulat saat melihat visual yang nyaris sempurna. Apa dia artis? Ya Allah, kok cakep banget sih? Kayaknya iya. Apa mereka mau numpang syuting di sini? Wah, kampung kita bakal terkenal nih. Iya, ampun. Dah, itu ada mobil lagi. Dalam hitungan detik, kampung halaman Alifa menjadi heboh. Apalagi saat melihat keluarga Giandra turun dari mobil mereka. Lihat, Mas Ganteng itu mau kemari. Melihat Giandra mendekat membuat para wanita berbenah diri dan merapikan rambut mereka. Permisi, boleh numpang tanya? Tanya Giandra sopan. Iya, Mas. Mau tanya apa? Itu adalah suara Nurma. Rumah Alifa yang mana ya, Mbak? Apa? Rumah Alifa? Iya, memang Mas ini siapa, ya? Tanya Sarah yang sudah kembali karena takut warungnya dibobol maling. Saya calon suami Alifa. Jadi rumah Alifa yang mana, ya? Giandra bingung sebab titik lokasi justru jatuh di depan pohon mangga yang membatasi dua buah rumah. Apa? Calon suami? Terus bapak tua yang anterin Alifa kemarin itu, siapa? Seru Lela. Dahi Giandra mengernyit. Oh, itu sopir pribadi saya. Namanya Pak Madun. Memangnya ada apa, ya? Apa, jadi bapak tua itu cuma sopir dan mas ini calon suaminya? Mas serius? Tanya Nurma lagi dengan mata membulat. Kita udah ketemu rumahnya. Yang cat ijo. Ayo, pekik Ariana. Giandra pun menoleh dan mengangguk. Setelahnya, ia pun segera mengikuti langkah Ariana meninggalkan Sarah Endegang yang masih terperangah melihat Giandra. Gila, dia beneran calon suami Alifa, keren banget, seru Leli. Iya, kayaknya orang kaya juga, ya ampun, beruntung banget si Alifa, ya. Lihat tadi, keluarga mereka cakep semua. Ya ampun, mau dong satu. Jadi istri kedua juga boleh, ucap Nurma. Aku juga mau, timpal Leli. Bu Munaroh terkejut bukan main saat melihat gerombolan orang kaya datang bertamu ke rumahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah saat ada salah satu dari mereka menyatakan,
Kalau ia adalah calon suami Alifa putrinya. Bu Munaroh kira calon suami Alifa hanya orang biasa saja. Meskipun ia bekerja sebagai seorang manajer di sebuah restoran, mana pernah terpikir kalau Alifa justru akan menjalin hubungan dengan seorang pria yang memang terlihat lebih dewasa. Tapi lebih daripada itu, laki itu merupakan keluarga kaya dan sangat tampan. Calon suami, Tuan tidak salah, ucap Bu Munaroh tergagap. Itu tidak salah, Bu. Karena itu, maksud kedatangan kami kemari, selain untuk bersilaturahmi, juga untuk menunjukkan keseriusan saya yang ingin meminang Alifa sebagai istri saya. Ucap Giandra santun. Bu Munaroh cukup terkesan dengan sikap dan perilaku Giandra. Pun keluarganya terlihat merupakan keluarga baik dan ramah. Mereka sepertinya tidak mempermasalahkan latar belakang keluarganya sama sekali. Tapi kami ini orang miskin loh, Tuan. Apa pantas kami bersanding dengan keluarga Tuan yang sepertinya bukan keluarga sembarangan? Tukas Bu Munaroh masih merasa tak pantas. Bahkan ia pikir ini pasti hanya mimpi semata. Mana mungkin ada orang kaya raya mau menerima anaknya yang dari keluarga biasa saja? Meskipun cantik, tapi bukankah cantik itu relatif? Bahkan kalau mau, Giandra bisa mendapatkan yang jauh lebih cantik lagi dari putrinya. Ibu tidak perlu merendah, toh harta yang kami miliki ini pun hanya titipan semata. Dan bisa diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Lagi pula, putra kami ini ngebetnya cuma sama putri Ibu lo. Besar harapan kami agar ibu berkenan untuk menerima putra kami ini sebagai calon suami anak Ibu Alifa. Timpal Samudera berusaha meyakinkan Bu Munaroh. Kasihan adik ini saya loh, Bu. Asal ibu tahu, dia ini Bella. Bella kemari hari ini juga hanya karena Alifa nggak jawab panggilannya. Bisa ibu lihat kan bagaimana cintanya adik saya ini sama Alifa? Kini Ariana pun ikut menimbrung membuat Bu Munaroh terperangah kemudian terkekeh. Sementara itu, Giandra tertunduk malu. Dalam hati ia misuh. Kenapa lama kelakuan kakak perempuannya itu sama seperti kelakuan ibu suaminya alias ibu mertuanya. Aduh, Pak, ada baik. Emangnya apa istimewanya Alifa sih sampai segitunya? Di luar pasti banyak yang lebih cantik, pintar, dan lebih dari segalanya dari Alifa. Tapi kok maunya sama putri ibu yang terkadang suka sableng itu? Seloroh Bu Munaroh membuat yang lainnya tertawa. Bahkan ibu kandungnya sendiri mengatakan putrinya suka sableng alias bersikap aneh. Panggil saya Gian aja, Bu. Jangan Pak. Kalau ibu panggil saya Pak, lantas saya panggil calon ayah mertua apa? Ucap Giandra yang kembali disambut tawa oleh yang lain. Abah. Alifa memanggilnya Abah. Jadi kelak kamu bisa manggil Bapak Abah juga. Romannya nih, Kak Gian udah diterima, nih. Timpal Mike. Belum, kan keputusan tetap ada di tangan Alifa. Oh iya, ngomong Alifa, nya mana ya?
Bu, kok dari tadi nggak kelihatan? Koma. Cetus Ariana yang akhirnya menyadarkan semua orang. Iya, lupa. Gara keasikan ngobrol jadi lupa. Alifa sedang di ladang, liatin abahnya. Bentar, emak panggil dulu, ucap Bu Munaroh. Saya ikut, Bu, timpal Giandra. Entar di sana becek lo, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, jawab Giandra kalem. Cie, ayah dah kangen berat nih kayaknya sama Bubun Iva. Seloroh Alia membuat Bu Munaroh sontak menoleh. Ayah, beonya. Iya, maaf, Bu, jadi lupa. Perkenalkan, yang bicara barusan itu Alia, putri kandung saya. Apa, jadi kamu sudah menikah? Mata Bu Munaroh melotot terkejut. Bukan sudah, Bu, tapi pernah. Tapi mendiang istri pertamanya sudah tiada. Almarhumah sudah berpulang beberapa tahun yang lalu. Makanya kami senang sekali saat putra kami menyatakan ketertarikannya pada Nak Alifa. Dan yang lebih kami syukuri lagi ternyata Nak Alifa pun sama. Jadi ibu tidak perlu khawatir, putra kami saat ini single. Kini Tatiana yang angkat bicara. Tatiana bisa melihat keterkejutan di mata Bu Munaroh. Kalau tidak cepat bertindak, ia khawatir Bu Munaroh justru menolak putranya. Bu Munaroh akhirnya menarik nafas lega. Bagaimanapun, ia tak ingin putrinya merusak rumah tangga orang lain. Bu Munaroh awalnya pun kembali terkejut akan status Giandra yang merupakan seorang duda. Meskipun anaknya sudah beranjak dewasa, tapi wajahnya tidak terlihat begitu tua. Meskipun status Giandra duda, tapi tak apalah. Bukankah yang terpenting mereka saling cinta dan saling menerima kekurangan satu sama lain? Apalagi semua anggota keluarganya menerima Alifa dengan tangan terbuka. Tentu hal itu yang paling penting saat ini. Kini Bu Munaroh dan Giandra pun sedang dalam perjalanan ke ladang. Ladang itu tidak begitu jauh, namun karena untuk ke sana mesti melewati jalan setapak yang sedikit becek. Akibat hujan yang sempat mengguyur subuh tadi, alhasil mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melewatinya. Saat tiba di ladang, Bu Munaroh dan Giandra tidak menemukan keberadaan Alifa. Melihat Abah Majid sedang duduk di amben seraya merokok, Bu Munaroh pun segera menghampiri. Bah, Alifa mana? Ini loh, calon suaminya sama keluarganya datang ke rumah. Ujar Bu Munaroh membuat Abah Majid terkejut. Apa? Bukannya Alifa sudah pulang? Ya? Sudah hampir 30 menit Abah Majid duduk di sana, tapi ia tidak melihat keberadaan Alifa sama sekali. Oleh sebab itu, Abah Majid pikir Alifa sudah pulang. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, saya Giandra, ucap Giandra sambil mengulurkan tangan. Aduh, nanti saja deh, Nak. Tangan Abah masih kotor, belum dicuci. Tolak Abah Majid sambil menunjukkan tangannya yang dipenuhi tanah kering. Giandra mengangguk, memaklumi. Tapi Alifa belum ada pulang loh, Bah. Makanya emak nyariin kemari, ucap Bu Munaroh panik. Loh, tapi di sini nggak ada.
Jadi kemana dia? Ah, mungkin sedang jalan di sekitar sini. Ya udah, Mak, kita cari dia sekarang juga. Atau gini aja, Mak ajak nak apa tadi? Giandra, Pak. Ah, iya, Emak sama nak Giandra pulang aja dulu. Nanti Abah pulang sama Alifa, gimana? Pak, kalau saya ikut cari Alifa gimana? Entah mengapa, Giandra merasa hatinya tidak tenang saat ini. Oh, ya, udah. Abah sama nak Giandra cari aja Alifa dulu, ya. Emak pulang. Kasihan keluarga calon besan kita ditinggal gitu aja. Abah Majid mengangguk. Kemudian ia pun segera beranjak mencari Alifa ke sekitar ladang sementara Bu Munaroh pulang ke rumah. Setelah hampir 30 menit menyusuri sekitar ladang, tapi mereka tak kunjung menemukan Alifa. Coba kita ke dekat sungai, nak. Mungkin Alifa jalan ke dekat sungai. Ujar Abah yang diangguki Giandra. Baru juga berjalan beberapa meter. Tampak seorang laki berjalan dengan tergopoh lalu menghentikan langkah Abah Majid. Bah, gawat, ujar seorang laki dengan terengah-engah. Apa, kamu tarik nafas dulu, baru ngomong? Itu apa sih, buruan? Aku mau nyariin Alifa. Kamu lihat Alifa nggak, Rif? Nah, itu dia, Alifa, Alifa kenapa? Apa yang terjadi dengannya? Tanya Giandra khawatir. Dia, dengan perasaan yang was, Giandra dan Abah Majid pun berlari menuju sungai di mana Alifa berada. Tak sabar dengan penjelasan pemuda tadi yang terkesan bertele-tele, membuat keduanya memilih melihat sendiri apa yang terjadi. Saat melihat kerumunan orang, jantung Giandra sontak berdebar kencang. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Alifa. Permisi, Giandra mencoba membelah kerumunan, hingga tampaklah pemandangan yang begitu mencengangkan di depan mata. Alifa, apa yang terjadi? Tanya Abah Majid terkejut dengan apa yang nampak di depan matanya. Bagaimana Giandra dan Abah Majid tidak terkejut? Penampilan Alifa tampak acak-acakan. Tubuhnya dipenuhi pasir, pun rambutnya sudah kusut masai. Dan yang lebih mencengangkan, mereka melihat seorang laki yang kini hanya nampak kepalanya saja. Sementara bagian tubuh lainnya justru terbenam pasir. Sedangkan Alifa berdiri sambil berkacak pinggang di hadapan laki tersebut. Abah, seru Alifa terkejut saat melihat rupa sang ayah yang kini ikut berdiri di antara kerumunan orang-orang. Namun yang lebih mengejutkan Alifa justru keberadaan duda ganteng pujaan hatinya yang kini tampak cengok. Mas Gian, seru Alifa dengan bibir mengerucut. Ia menampakkan mimik wajah sedih. Giandra dan Abah Majid pun mendekati Alifa. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Fa? Si Sobri kenapa tubuhnya terbenam kayak gitu? Kamu yang melakukan itu, cecar sang ayah. Salah dia sendiri, Bah. Apa Abah tahu? Dia tadi mau melecehkan Alifa, tahu nggak?
Dia ngekorin Alifa mulu dan lihat tadi keadaan sungai sepi. Karena orang pada balik ke rumah untuk makan siang, dia malah berbuat kurang ajar. Dia mau meluk Alifa terus mau narik tangan Alifa ke belakang bukit sana. Enak aja. Udah Alifa bilang jangan kurang ajar, tapi masih aja jadinya rasain aja. Tuh burung, Alifa tendang, pas dia sedang kesakitan. Alifa dorong deh ke bolongan pasir di situ terus Alifa timbun deh. Papar Alifa membuat Giandra, Abah Majid, dan orang terkejut bukan main. Soalnya Sobri dikenal sebagai pribadi yang santun dan alim. Oleh sebab itu, orang sedikit menyangsikan perkataan Alifa. Kenapa nggak percaya orang yang kalian kita alim ini bisa berbuat kayak gitu? Makanya jangan percaya sama penampilan luarnya aja. Diam menghanyutkan. Sebenarnya aku mau membuka aib dia yang lain. Tapi aku nggak mau, biarkan waktu yang berbicara. Ujar Alifa yang tak ingin membuka aib Sobri yang ternyata sudah sering unboxing Sarah. Alifa sampai tak habis pikir, kenapa Sarah maunya di unboxing sama si Sobri yang bau kambing. Tapi ya udahlah, mungkin Sarah sudah terlalu cinta. Jadi bau ketiak Sobri pun tercium aroma parfum yang semerbak mewangi sepanjang hari. Enggak, dia bohong. Justru sebenarnya Alifa yang mau merayuku. Kalian pasti tahu, kan gimana kelakuan orang kota besar. Mereka doyan gituan padahal belum menikah. Padahal kondisi Sobri sudah mengenaskan. Tapi ia masih saja menyangkal perbuatannya pada Alifa. Masih mau bohong lu? Kayaknya tuh burung pingin ditendang lagi. Biar nggak bisa bangun lagi selamanya, mau, ancam Alifa. Mendengar ancaman tersebut sontak mata Sobri membulat. Jangan, pekik Sobri tertahan sebab dadanya terasa mulai berat. Bahkan mukanya sudah mulai memerah. Apalagi cuaca cukup terik membuat tubuhnya kepanasan. Alifa, aku mohon lepaskan aku. Maafkan aku, tolong. Lirih Sobri. Abah Majid yang takut terjadi apa pada Sobri. Pun segera meminta orang mengeluarkannya dari dalam timbunan pasir. Sementara orang sibuk mengeluarkan Sobri, Giandra segera mendekati Alifa dan menangkup pipinya. Alifa, tapi kamu nggak apa-apa, kan? Ada yang luka? Apa dia sempat apain kamu? Cecar Giandra khawatir. Apalagi melihat penampilan Alifa yang berantakan membuat rasa panik tumbuh seketika. Mas Gian, Alifa mencebikkan bibirnya pura bersedih. Alifa nggak apa kok cuma jantung Alifa kayaknya yang nggak baik aja, Mas. Kalau nggak percaya, Alifa meraih tangan Giandra dan meletakkannya di depan dadanya. Giandra memang bisa merasakan degup jantung Alifa yang luar biasa kencang. Mau ke rumah sakit sekarang? Tawar Giandra. Alifa menggeleng. Abah Majid berdeham membuat Giandra sontak menarik tangannya. Ia salah tingkah sendiri. Melihat Sobri sudah keluar dari dalam timbunan pasir dan sedang minum dibantu warga. Giandra pun segera mendekat.
Jadi kau tadi ingin melecehkan calon istriku? Iya, sentak Giandra murka. Orang pun kini mengalihkan perhatiannya pada Giandra. Kau tunggu saja, aku akan membuatmu mendekam di dalam penjara. Desisnya membuat Sobri menegang kaku. Apalagi melihat penampilan Giandra yang terlihat bukan orang biasa membuat nyali Sobri ciut seketika. Pak, maaf, tolong maafkan saya. Saya janji saya tidak akan macam lagi sama Alifa, saya mohon. Mau kau meminta maaf 1000 kali pun aku tidak peduli. Kau harus merasakan dinginnya hidup di balik jeruji besi sebagai hukuman atas perbuatanmu. Gas Giandra membuat semua orang terkejut. Bahkan kini kedua orang tua Sobri yang baru datang pun ikut memohon maaf padanya. Pak, tolong maafkan Sobri. Jangan laporkan dia ke polisi. Kalau dia di penjara, bagaimana nasib calon anak kami? Saya mohon, Pak, tolong jangan laporkan Sobri ke polisi. Sebab saat ini saya sedang mengandung calon anaknya. Bagaimana nasib anak kami kelak kalau Sobri di penjara? Melas Sarah yang menangis tergugu. Semua orang terkejut kemudian menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka kalau kelakuan Sobri ternyata separah itu. Alifa, aku tahu aku banyak salah padamu. Sobri juga. Tapi aku mohon, Al, tolong jangan penjarakan Sobri. Aku mohon. Kini Sarah sudah bersimpuh di kaki Alifa. Bersambung.